Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bareng saya Adnan ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas salah satu lab di Cyber Ops Analyst ya. Cyber Ops Security sekarang namanya ya. Oke. Nah, yang sekarang di lab 27.2.15 ya, dimana nanti kita akan melakukan investigasi sebuah malware kapan dia melakukan exploit gitu ya. Nah, ini ada 4 part ya. Oke, nanti saya coba bikin videonya per part ya, karena emang panjang ini ya, panjang sekali, banyak ya. Kalau langsung apalagi kalau kita membahas dengan pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan juga cukup banyak. Kalau langsung kita bikin videonya full, bisa mungkin kurang lebih sekitar 2 jam ya. Ini nanti kita potong-potong ya. Oke, nanti kita akan baca dengan menggunakan Kibana ya, kemudian juga melakukan investigasi dengan Squid ya, serta Wireshark ya. Nanti seperti apa sih malware itu dia melakukan exploit gitu ya. Oke, seperti biasanya ini yang dibutuhkan di sini ada virtual machine, satu virtual machine namanya Security Onion. Kemudian nanti kita juga butuh internet access ya, untuk melakukan, karena nanti akan butuh akses ke internet ya, jadi ini butuh internet akses. Oke. Nah, kita coba langsung saja. Ini sudah saya jalankan untuk Security Onion-nya ya. Oke, udah. Nah, usernya untuk Security Onion ini, kalau misalkan teman-teman baru menjalankan ya. Oke, ini nanti kita jalankan, usernya adalah analis dan passwordnya CyberOps ya, karena ini sudah kita jalankan. Oke, ini minta password yaitu CyberOps ya. Kemudian pada part pertama ini kita akan melakukan dengan menggunakan Kibana, di mana nanti Kibana ini satu interface yang cukup lengkap untuk melakukan ini ya, mengcapture ada banyak paket data ya. Ini paketannya namanya ELK ya. Kemudian kalau untuk Security Onion dulu ada di CyberOps itu, yang pas kapan itu saya ikuti, masih belum ada paket Kibananya ini ya. Sedangkan yang Security Onion sekarang sudah ada paket Kibana. Kalau dulu hanya Squid saja. Oke, kita coba jalankan ya. Untuk Kibananya ini kita double klik ya. Oke, disarankan untuk spesifikasinya sebaiknya minimal 8 ya. Ini kayaknya nggak jalan ini ya. Kalau memorinya habis itu biasanya dia nggak loading. Oke, ini saya coba di 8 itu cukup ini ya, cukup berat ya. Oke, jalan ternyata ya. Oke, dia loading ya Kibananya. Jadi sebaiknya untuk spesifikasi komputernya sebaiknya di atas 8 lah, agar lebih ini, apalagi kalau sembari untuk merender ya, ini direkod ya, gitu ya. Jadi cukup berat. Kalau enggak merekod mungkin masih inilah ya, masih bisa untuk 8 GB memorinya. Karena untuk mesinnya sendiri ini untuk Security Onion 4 GB. Oke. Kalau memorinya habis biasanya ada banyak error-error yang akan tampil ya, karena nanti yang ditampilkan di sini cukup banyak ya. Makanya nanti kita akan coba untuk melakukan ini ya, scooping. Jadi difilter hanya
pada Januari 2017 saja ya, nanti akan kita ambil ya untuk eventnya ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Ini sudah keluar ya. Ini sebelum difilter dia kemungkinan kalau cukup banyak, kalau misalkan ada banyak error di sini yang muncul sebelah kanan, yaitu memorinya, berarti untuk komputernya kurang ya. Ini mudah-mudahan tidak error ya. Kita lihat tidak error. Oke. Sudah tampil, kemudian kita akan ke next ya. Oke, tadi untuk Kibana-nya juga sama ya, usernya analis, passwordnya CyberOp. Mohon maaf tadi saya langsung masuk saja. Ya, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan fokus pada data log pada bulan Januari 2017. Kalau ini 1 bulan ya. Kalau misalkan mau lebih spesifik lagi, tahu kapan itu ya, nanti per tanggal juga bisa, atau ada waktunya juga bisa diubah ya. Oke, kita coba ubah. Untuk mengubahnya, pada sudut kanan atas ini adalah 24 hour ya. Jadi ini kita coba klik ya, nanti masuk ke menu yang absolute ini ya. Kemudian kita ubah tahunnya ke tahun 2017 ya. Kita coba dari bulan Januari dari tanggal 1 begitu. Nah, ini waktunya juga bisa ini ya, sebenarnya untuk lebih spesifik lagi kita coba dari 00 ya. Kemudian ini juga tahunnya kita ubah ke 2017 serta Januari, ini tanggal 1 kita sampai akhir bulan ya, 1 bulan ini kita coba. Kemudian kita klik go ya. Nah, ketika go ini nanti di atas ini ada warna ungu ya. Ungu ini dia akan berjalan barnya. Jadi ini menandakan prosesnya. Nah, nanti kita ketika melakukan perubahan-perubahan di sini untuk settingnya, kita mungkin tidak bisa langsung tampil di sini ya, karena mungkin keterbatasan memori atau melakukan pemrosesan. Kita lihat prosesnya sedang berjalan, itu tadi yang bar yang warna ungu di sini di atas ini ya, di bawahnya address bar ya. Oke, ini sudah ya, ada 1910-an log ya untuk range tadi. Kalau kita lihat di sini juga ya sama ya, dan kita lihat di sebelah kanan nanti ada sebuah titik, kemudian kita coba drag ya, dimana nanti kalau kita drag akan lebih ini ya, lebih detail lagi pada waktu tertentu. Kemudian akan kelihatan ada grafik ya, dimana nanti yang akan kita analisis ya. Oke, kita coba masuk di sini. Nah, ini ya, ada sebuah titik di sini ya. Kita drag yang sebelah sini. Ya, kita drag. Dan dia akan memproses. Kalau sudah kita lepas, dia akan proses. Ada barnya warna ungu itu yang di atas ya. Oke, menunggu ya. Oke, belum kelihatan ya. Oh ya, coba kita masuk ke ini dulu ya. Mana? Ini DS ya, ini DS ya. Tadi diminta untuk masuk ke ini DS ya. Maaf. Oke, pada alert data pada bagian NDS, kemudian kita tunggu datanya seperti apa ya. Oke, nah ini sudah ya, ada 147 ya, sama enggak? Oke, ada 147, tapi kita belum drag ya, kita coba drag di sini. Oke, kita select ya, yang ini yang warna ada titik itu ya. Oke ya, tidak kelihatan ya, belum kelihatan ya. Oke, coba kita lebih sempit ya.
Oke. Malah belum ke select semua ini ya, no result ya, hasilnya seperti itu kalau salah select ya. Coba kita klik ya, kita diminta untuk apa di sini. Klik and drag ya. Oke, coba ya. Sudah ya tadi ya, sebentar. Ini ya. Klik ya. Kemudian kita ini sudah kelihatan ya. Ini 61. Kita ulangi dulu ya. Kita back dulu ke yang tadi. Ini tadi selectnya mungkin tidak keambil semua ya. Kita back dulu, cuma ya agak lama ini kalau misalkan kita back prosesnya ya. Nah ini ya, selectnya itu separuh seperti ini. Jadi tidak keambil semua. Coba kita klik dulu ya, kemudian kita akan select drag ya. Nah ini kelihatan ya, sudah kelihatan. Oke. Aduh, salah ngedrag ini tadi ya. Salah ngedrag di bagian yang salah. Jadi ada waktunya di sini ya, yang nanti kita akan ambil ya. Ada waktunya. Jadi ngedragnya di luar yang waktu yang akan kita ambil. Jadi tidak ada eventnya kan ya. Jadi saya ngedrag di sini tadi. Ya, kita coba lihat grafiknya sama enggak ya. Ada 147. Kemudian ini agak besar ya, coba kita perbesar, masih bisa nggak ini. Kita coba range kita. Oke. Nah, oke ya, sama nggak ini? Beda ya. Oke, ini mungkin yang lebih banyak ya. Jadi kelihatannya ini mengambil sebagian dari berapa, 54 30 ya. Kalau yang di sini kita lihat 54 30 ya, sampai 2256 ya. Atau mungkin kita coba drag lagi ya. Ya, tapi intinya ini ada sebuah grafik ya, ada sebuah grafik bahwa ada event ya, di sana ada event ya. Event ini nanti kita akan bisa lihat ya apa saja ya. Kita akan coba yang di awal ya, ini yang dimulai ini sama ya kayaknya tadi ya. Coba kalau kita kecilkan, nah ini ya sudah sama ya seperti ini. Oke, kita akan coba klik ya, yang grafik ini dimulai jam 22.5442 ini ya. Kita coba klik ya, kita klik. Oke, kemudian kita, kalau di sini kelihatan enggak ini? Oke ya, nggak begitu ini ya. Oke, dibesarkan saja lah ya. Kemudian ininya separuh ini. Oke, ada 23 ya. Dan setelah kita klik nanti ini datanya ya. Kita akan melihat pada bagian IDS alert ini ya. Nanti akan ada event-eventnya, dia mulai kapan, dari mana source-nya, kemudian portnya berapa, dan destinasinya kemana ya, port destinasinya kemana, dan ID-nya berapa ini ya. Oke, kita cek di sini ya, pada bagian NIDS alert ya. Kita scroll ke bawah ya, masih ke bawah ya. Ini ada, oke ini ya, bentar, masih ke bawah ini ya.
Ini pada bagian NIDS alert ini kita lihat di sini dimulai kapan ya dari awal ini. Kemudian kita coba lakukan breakdown ya, yang pertama ini ya. Kita coba lakukan breakdown ya. Dan kapan waktunya dia ya si alert ini ya. Oke, kita lakukan breakdown, nanti akan ada waktunya dia kapan ya kejadiannya. Oke, kalau kita lihat di sini timestamp-nya dia pada bulan Januari tanggal 27 2017 memulai jam 22.54 ya. Ini ya jam 22.54. Mudah-mudahan kelihatan ya ini untuk tulisannya kecil-kecil. Oke, itu ya. Kemudian itu dimulai ya timestamp-nya ya. Kemudian kita lanjut di bagian ini ya. Untuk IP address source-nya IP address-nya berapa ya, yang kita cari di bagian sebelah kiri ya. Ini cari yang source IP address ya. Ini adalah destinasi IP. Kita cari yang source-nya ya, source IP address mana. Oke, kita turun ya, turun. Terus ini ya ketemu ya source IP address-nya ini. Jadi dia itu ini yang di atas ya, source IP address. Di sini adalah 172.16.4.193 ya. Jadi ini yang pertanyaan ini adalah IP-nya 172.16.4.193 ya. Kemudian destinasi IP address-nya dia yang di atas ini, destinasi IP-nya adalah ini ya. Ini jadi dari si IP 172 ke 194 ini ya. Oke, next. Kemudian what is destination portnya ya. Portnya itu di berapa port destinasinya ya. Kita cek di di sini ya, port destinasinya berapa di sini? 80 ya. Oke, ini destinasi 80 ya, port destinasi 80 ya. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya di sini, service apa untuk port 80? HTTP ya. Port 80 HTTP atau website ya. Kemudian what is the classification of the alert ya, klasifikasinya apa? Di sini kita cari yang klasifikasi ya. Oke, kita cek classification. Rule priority. Di atas ya, ini classification-nya ada, dia adalah Trojan activity ya. Next ya. Kemudian destinasi country name-nya ya. Kita lihat untuk destinasi country name-nya ini di bawahnya ini ya, ada dia Rusia ya, dia mengarah ke sana ya. Jadi si IP address ini adalah IP-nya dari Rusia ya. Oke. Kemudian ada langkah berikutnya ya. Nah ini pada web browser bla bla ini ya. Kemudian ini yang ditanyakan untuk malware-nya ya. Malware-nya itu ikut sebagai keluarga apa gitu ya, atau
dia itu malware apa sih ya, sebagai ya apa ya familinya familinya apa, familinya si malware ini apa, jadi termasuk sebagai malware apa sih ya pada event ini ya. Oke, kita oke, bentar, ini tadi mana? Kita pakai browser untuk mengetahui dia itu familinya apa ya, trojan ini ya, apa malware ini ya. Oke, kita coba cari. Ini kita cari pada bagian signature info ya, pada bagian signature info. Nanti kita akan ada linknya, dia akan mengarahkan dia itu sebagai familinya sebagai software apa ya. Kita cari pada signature info. Nah ini rule, nah ini ya. Jadi pada signature info ini ada sebuah link, kita klik ya, new tab saja bisa, dan klik open new tab ya. Oke, dan ya di sini ada informasi bahwa si malware ini ya. Nah ini ada current info malware family. Nah ini familinya dia adalah exploit kit trick ya. Oke ya, itu familinya ya pada malware ini ya. Oke, kemudian berikutnya dia termasuk tadi setelah family ya. Oke. Oke, bentar. Oke, ini ya. Apakah cukup membahayakan ini ya? Tingkat membahayakannya seberapa sih exploit ini ya? Untuk mengetahui ini, kita akan coba pada bagian severity ya. Severity-nya kita cek. Nah, tadi gibananya severity. Oke, signature security-nya. Oke, coba kita lihat di sini. Performance impact low. Kemudian ini ya signature severity-nya measure ya. Nanti kita di sini ya severity-nya tadi diisi signature severity-nya measure ya. Kemudian apa itu exploit kit ya? Silakan cari di internet jawabannya seperti apa ya. Oke, kita coba cari di internet, coba copy bisa nggak ya, copy, kemudian ini kita cari di Google ya. Oh, nggak bisa ya. Exploit kit ya. Oke, tadi ada pertanyaannya yang sama ya. Ini ya, in-use. Coba yang tadi kalimatnya apa? Oh, ya perlu. Oke, ini ya langsung aja ya.
Oke. Kita coba, ini punya Palo Alto. Oke. Kita coba di sana, atau di Trend Micro juga ada ya di sini ya. Oke, what is a exploit kit-nya? Nah, ini di sini ada pengertiannya nih. Exploit kit dia itu otomatis melakukan ini ya, untuk melakukan serangan, dimana biasanya itu ada website yang sudah kompromis, jadi dianggap terpercaya gitu, kemudian dia bisa masuk ya. Nah, dan si ini ya, dia biasanya ikut ya, di dalam kit itu ada satu malware ya, dia akan jalan bersamaan dengan ya, mungkin itu website mengakses website, kemudian nanti akan mengunduh file atau memasukkan file gitu ya, si file malware-nya ini, dan langsung bisa dijalankan gitu ya. Hanya coba kita nanti lihat si malware-nya ini seperti apa ya. Kalau di sini kan dikatakan exploit, berarti dia dalam bentuk file yang diakses bersama-sama, misalkan dengan website, atau ada kita mengunduh file dan sudah ada di dalamnya malware. Begitu kita menjalankan file itu, si malware-nya juga ikut jalan gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut di sini ya. Oke. Jadi apa sih itu exploit kit gitu ya? Tadi sudah ya jawabannya ya, dia malware ya, malware komputer ya. Oke, kita lanjut di bawahnya. Oke, di bawahnya kemudian masuk ke step 3 ya. Step 3 ya. Step 3 ini kita cari yang alert ID ya. Alert ID berarti kita kembali lagi ke Kibana ya. Kita cari yang ID-nya ini di atas ya. Ini ada ID. Oke, udah ketemu. Kemudian di sini diminta untuk kita akan melihat transkripnya CAPMI ya. Nanti kita klik ya. Nanti begitu diklik ada file pcap-nya ya, nanti bisa di ekstrak di Wireshark ya, serta ada beberapa informasi di sini ya. Nah, informasi mengenai si tadi ya, exploit tadi ya, dia ada mendeteksi sebuah gzip code gitu ya di sini ya. Dia merequest untuk mengkompres ini ya, si filenya tadi ya, kemudian kapan ini ada waktunya ya. Setelah itu filenya akan dia mengambil filenya, request untuk filenya ya. Kemudian berikutnya ini ada website yang diakses ya, ini ya. Website yang diakses dari sini mengambilnya ya, dan file tersebut ya, nanti akan diambil, begitu diambil diekstrak di komputer itu ya, kemudian dia akan melakukan exploit ya. Oke, ini beberapa pertanyaannya dari kita mengekstrak ID-nya itu ya. Kita coba klik dulu di sini, kita new tab saja ya. New tab, ini ada CAPMI-nya ya. Oke, ini proses. Ini ya, jadi tadi ini ada file
PCCap-nya ya, yang nanti bisa di unduh untuk dianalisis di Wireshark juga bisa. Kemudian di sini tadi ada seperti yang keterangan tadi, ada GZIP encoding ya. Kemudian ada ini dia get ya, mengambil tadi yang hasil zip-zipannya. Kemudian websitenya dia menuju ke sini gitu ya, ada home improvement bla 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 ini ya. Nah, pertanyaannya berikutnya tadi websitenya apa yang di sana ya, ini yang tadi ya, home improvement tadi ya. Kemudian untuk si browsernya ya, nah ini si browsernya, kita coba cari ya. Ya, untuk ini preferensinya URL-nya dia itu ke coba di sini ya, ini src kemudian src Mozilla, oh ini ya, source hostnya ini ya, jadi tiu.bandme.com ya, ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ini tadi, preferensinya ya, dia browsernya diarahkan kemana, ini tadi yang ada tiu.bandme.com ini ya, sebagai source hostnya ya. Oke, kita lanjut berikutnya pada ini ya, dia di sini ya, from Tiu. Oke ya. Beda ya tulisannya, tapi tadi ya yang di sini adalah yang tiu.bandme.com. Oke, berikutnya ya, dan apa sih konten yang di request gitu ya pada host Tiu Bandme ini ya, dan kenapa itu bisa menjadi masalah ya. Oke, nah coba lihat di transkripnya pada ini ya, yang destinasi server block ya, ini jadi di sini. Jadi kalau kita lihat di sini dia getnya kan tadi dia mendeteksi ini ya, mengambil GZIP gitu ya, mengambil file GZIP ya. Nah, kalau file mungkin terkompres gitu ya, terkompres, kemudian ketika mengakses web ini ya, ini biasanya kan kalau si exploit ini memanfaatkan iframe ya, iframe. Jadi tadi disampaikan di sini juga ada ya kayaknya di mana. Nah, si exploit ini biasanya juga memanfaatkan iframe atau menginjek iframe dulu ya, sehingga nanti pada sebuah halaman web itu dia ada iframe-nya itu ada link untuk mengakses ke website yang ini ya, yang dituju ini ya. Kemudian dia mengakses apa? Contohnya dia mengakses file GZIP. Nah, file GZIP ini bisa jadi karena tidak bisa terdeteksi isinya apa ya, jadi lewat begitu saja ya, lewat begitu saja pada saat mengakses sebuah layanan web ya. Nah, si file GZIP itu kemungkinan ada file malware-nya ya.
ya, kemudian mengunduh file yang ada malware-nya itu, maka dia menjadi sebuah masalah ya, menjadi problem. Jadi tidak bisa terdeteksi ketika ikut diunduh karena dia terkompres gitu ya. Dan pada saat di destination-nya ya, kemudian dia langsung dieksekusi, misalkan ada script untuk mengeksekusinya ya, sehingga nanti dia akan mengeksploit di sana ya. Oke, itu berarti untuk yang ini ya, untuk yang tadi ya. Oke, sampai sini. Kemudian kita diminta untuk menutup GAPME pada web browsernya. Oke, kita tutup ya. Kibananya jangan dulu ya, ini kita tutup juga deh ya. Oke, untuk mengurangi memori ya, biar ruangannya lebih ini ya. Oke. Mana? Oke. Selanjutnya setelah kita sudah tutup ya, kita kembali ke dashboardnya ini ya, Kibana ya. Kemudian kita cari HTTP pada seek hunting ya. Oke, kita kembali ke Kibana. Kemudian kita menunya mana ya? Oke, ini ya di atas ya, ada seek hunting. Kemudian kita masuk ke HTTP di sini. Oke, loading. Pada HTTP ini, scope-nya kita spesifikasikan ya. Ini pada tanggal 27 Januari 2017 jam 22.54.30 ya sampai 22.56 ya. Oke, kita klik di sini seperti yang di awal tadi ya, pada 27 Januari ya. Oke, kemudian waktunya jam berapa ini? 22.54 ya. Oke, ini waktunya 22.54.00 ya. Apa berapa ini? Jadi kita coba lihat 22.54.30. Oke, 30 ya. Kita ganti 30. Kemudian di sini ke 256.00 ya. 22 di sini 56.00. Oke ya, sudah. Kemudian kita go. Oke, sudah. Selanjutnya kita disuruh scroll ke bawah pada bagian site section ya. Kita coba lihat mana kita menunya site section. Oke, ini pada bagian site ya. Nah, pada bagian site apa saja gitu ya, websitenya ya di sini. Oke, list websitenya apa saja di sini. Nah, ini ya di sini ya. Ini list websitenya. Nah, oke, dia mengakses apa saja pada event tersebut ya. Contohnya di sini ada home improvement ya, kemudian ada TubeBuddy, kemudian dia ada yang mengakses ke Bing gitu ya, Google Analytics bla bla bla. Kemudian nah ini ada beberapa yang download bla 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 ini ya. Jadi apa saja ini link yang pada bagian exploit tadi ya, dia mengakses kemana saja ya. Dan
terlihat kan di sini dia ke home improvement juga, kemudian ada yang ke TIU ya. Oke. Itu ya. Kemudian ya dikopikan di sini. Kemudian di sini ya, pada bagian mana yang dia itu melakukan exploit campaigns ya. Nah, kita ini kan dari site ini ya, yang dia itu melakukan exploit itu linknya yang pada bagian mana ya. Kita bisa lihat kalau Bing ini kan enggak ya. Bing kan enggak ya, Bing itu kan punya Microsoft ya. Kemudian ke Google enggak ya. Ya, kemudian API ini kira-kira ya apa enggak ya API ya. Jadi yang jelas kan ini ya, ada home improvement ya, yang tadi di atas itu juga ada home improvement. Kemudian TIU ya, ke BNMI ini ya. Kemudian beberapa yang aneh-aneh ini. Jadi kemungkinan ini ya, beberapa yang aneh-aneh. Mana nih yang P27 ini ya. Oke. Footprint DNS ini ya apa tidak ya? Ya, yang sudah pasti nih ya. Kemudian mana report ya, yang ini tadi ya. Oke, yang home improvement TIU, kemudian ada ini yang top ini apa ya, top ini ya, kan aneh ya. Itu ya yang pada exploit campaign, yang pada bagian exploit campaign linknya yang itu ya. Oke, kemudian next ke berikutnya HTTP MIME types-nya. Di sini kita coba cari pada MIME types ya, ini yang di atasnya ya. HTTP MIME types-nya ini ya. Nah, apa ya, ini ya. Ada banyak ya. Jadi ada image slash lexicon, text HTML, text plain, dan macam-macam ini yang di sini ya. Oke, lanjut. Oke, sudah ya, ini pada part 1 itu ya, untuk beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil investigasi. Kita menggunakan Kibana ya, ada serangan jam berapa, kemudian eventnya kapan, tanggal berapa ya. Di Kibana ini bisa melihatnya, kemudian jenisnya, dia exploitnya jenis apa ya, sumbernya dari mana ya, termasuk exploitnya berbahaya atau tidak juga, ini nanti bisa dilakukan dengan cara yang tadi sudah kita demokan sebelumnya ya. Oke, mungkin itu untuk part 1 ya, nanti kita akan lanjut di video berikutnya di part 2. Oke, terima kasih semuanya telah menonton ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar atau perbaikan, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.